Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akuntansi keuangan 2 dari kelas 04 Sake 001. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai resume sekolah pasar modal yang sudah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2023. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Dwi Puspadamayanti, Ina Clara Cynthia, dan saya sendiri, Sawi Ratnasari. Pertama-tama, kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu akuntansi keuangan 2, Ibu Husnul Huluki, SEMAK, atas waktu dan kesempatannya sehingga kami boleh menyelesaikan tugas video ini dengan baik. Di sini kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian pasar modal. Pengertian pasar modal secara umum menurut Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1548/KMKP/1990 tentang peraturan pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan suatu lembaga perantara di bidang keuangan, serta seluruh surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal itu sendiri adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang mengorganisasikan transaksi penjualan efek atau disebut dengan bursa efek. Yang berikutnya, lembaga dan struktur pasar modal Indonesia. Yang pertama ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Badan pengawas ini merupakan tingkatan yang paling atas dalam struktur pasar modal di Indonesia, di mana BAPEPAM dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menciptakan kegiatan pasar modal yang rapi, teratur, efisien, wajar, dan juga dapat melindungi kepentingan investor dan masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Namun, per tanggal 31 Desember melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menjelaskan bahwa fungsi serta wewenang dari BAPEPAM diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga pengawas pasar modal di Indonesia. Adapun tugas BAPEPAM atau yang kini lebih dikenal sebagai OJK adalah membina dan mengatur serta mengawasi kegiatan pasar modal di Indonesia. Yang kedua yaitu BEI atau biasa kita kenal Bursa Efek Indonesia. Tingkatan struktur pasar modal ini berada di bawah wewenang OJK. Tugas utama Bursa Efek Indonesia menurut Undang-Undang Pasar Modal adalah menyelenggarakan dan memfasilitasi sistem atau sarana yang bertujuan untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan efek, seperti permodal dan perusahaan. Dengan adanya bursa efek, setiap transaksi perdagangan efek akan teratur, efisien, dan wajar. Di Indonesia sendiri, Bursa Efek Indonesia merupakan aliansi antara Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Yang ketiga yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian LPP, yaitu pihak penyelenggara kegiatan kustodian sentral, perusahaan efek, serta pihak lain dengan penyelesaian transaksi secara teratur, efisien, dan wajar. PT KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia merupakan perusahaan LPP yang memiliki layanan jasa meliputi administrasi rekening efek, distribusi hasil corporate action, penyelesaian transaksi efek, dan masih banyak lainnya. Yang keempat yaitu Lembaga Clearing dan Penjaminan atau bisa disingkat LKP. Di Indonesia sendiri, LKP dilaksanakan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI, di mana tujuan dari adanya LKP adalah sebagai penyedia jasa clearing serta penjaminan penyelesaian transaksi bursa secara teratur, efisien, dan wajar. Yang selanjutnya kelima, Securities Investor Protection Fund atau disingkat SIPF. Di bawah ketiga tingkatan yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa bagian yang menjadi struktur pasar modal di Indonesia, yaitu perusahaan efek atau sekuritas. Perusahaan efek bertujuan untuk melakukan kegiatan efek, meliputi peminjaminan emisi efek, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi. Hal ini berarti perusahaan efek memberikan layanan yang berkaitan dengan efek secara mudah kepada pemodal atau investor. Yang berikutnya yaitu kita masuk kepada pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama ada pihak emiten, yaitu perusahaan akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Dalam melakukan emisi, para emiten memiliki berbagai tujuan dan hal ini biasanya sudah tertuang dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS antara lain. A. Perluasan usaha, modal yang diperoleh dari para investor akan digunakan untuk meluaskan bidang usaha, perluasan pasar atau kapasitas produksi. Yang kedua, B. Memperbaiki struktur modal, menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal asing. C. Mengadakan pengalihan pemegang saham.
pengalihan dari pemegang saham lama kepada pemegang saham baru. Yang berikutnya, yang kedua, pihak investor, yaitu merupakan pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Penelitian ini mencakup bonafiditas perusahaan, prospek usaha emiten, dan analisis lainnya. Tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain: A. Memperoleh dividen, yaitu ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk dividen. Yang kedua, B. Kepemilikan perusahaan, yaitu semakin banyak saham yang dimiliki maka semakin besar pengusahaan menguasai perusahaannya. Yang ketiga yaitu atau C. Berdagang, yaitu saham dijual kembali pada saat harga tinggi. Pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli sahamnya. Yang ketiga yaitu lembaga penunjang. Fungsi lembaga penunjang antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Lembaga penunjang dalam pasar modal yaitu A. Penjamin emisi atau underwriter, B. Perantara perdagangan efek atau broker atau pialang, C. Perdagangan efek atau dealer, D. Wali amanat atau truster, Perusahaan surat berharga atau securities company, F. Kontrak administrasi efek. Yang berikutnya, manfaat pasar modal bagi pihak yang terlibat. Yang pertama, bagi pihak emiten. Memiliki beberapa manfaat antara lain: A. Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. B. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. C. Tidak ada kovenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. D. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. E. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Yang kedua, bagi pihak investor. Bagi investor, pasar modal memiliki beberapa manfaat. A. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. B. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga. Yang mengambang bagi pemenang obligasi. C. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Yang ketiga, lembaga penunjang. Bagi pemerintah, pasar modal memiliki beberapa manfaat antara lain: A. Salah satu sumber pendapatan negara. B. Membantu menjalankan roda perekonomian. C. Menarik investor asing dalam negeri. D. Mendatangi transaksi instrumen modal pada pasar modal. E. Suatu peluang bagi negara untuk menjual surat berharga kepada investor. Saya Dewi Puspa Damayanti ingin melanjutkan presentasi selanjutnya, yang dimana itu fungsi pasar modal. Nah, fungsi pasar modal itu sendiri ada 6. Yang pertama, sebagai sarana penambahan modal bagi usaha. Yang kedua, sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Yang keempat, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Yang kelima, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Yang keenam, sebagai indikator perekonomian negara. Nah, kita fungsi pasar modal. Nah, yang pertama itu kan sebagai penambahan modal ya bagi usaha. Kayak perusahaan memperoleh dana dengan cara menjual saham. Seperti itu. Yang akan dibeli oleh perusahaan atau masyarakat, seperti lembaga atau oleh pemerintah. Nah, yang kedua itu sebagai sarana pemerataan pendapatan. Nah, dengan jangka waktu nih ya tertentu, saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau keuntungan bagi perusahaan atau bagi pembeli itu sendiri. Nah, oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, itu sebagai peningkatan kapasitas produksi ya. Nah, dengan adanya tambahan modal nih, tadi penambahan modal bagi usaha yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Nah, yang keempat, sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong munculnya dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada penciptanya lapangan kerja baru gitu. Yang kelima, peningkatan pendapatan negara. Bukan hanya perusahaan, jadi negara juga, jadi pendapatannya itu meningkat. Ya, adanya pertambahan pemasukan melalui pajak akan meningkatkan pendapatan negara, seperti itu. Jadi perusahaan yang
mendapatkan modal dari pasar modal itu bakal dikenakan pajak oleh pemerintah. Jadi peningkatan pendapatan negara melalui pemasukan pajak. Yang keenam, sebagai indikator perekonomian negara. Ya, aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat padat memberikan indikasi bahwa aktivitas pembisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, pengertian investasi. Nah, investasi adalah tindakan atau proses mengalokasikan sejumlah sumber daya seperti uang, waktu, atau usaha ke dalam suatu aset atau proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk menghasilkan imbal hasil atau pendapatan yang lebih besar dari jumlah sumber daya yang diinvestasikan. Investasi di pasar modal itu sendiri adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain, selisih harga beli, dan harga jual. Dan dividen, yaitu keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Untuk selanjutnya, pengertian investasi saham. Pengertian investasi saham adalah untuk mendatangkan keuntungan bagi pemilik atau pembelinya, yaitu dalam jenis keuntungan berupa dividen, merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Terus capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Ya, selanjutnya jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham itu ada dua, saham biasa dan saham preference stock gitu. Nah, saham biasa atau common stock itu jenis saham ini yang paling sering digunakan dan paling populer di pasar modal karena memiliki saham jenis ini akan menerima dividen jika perusahaan memperoleh keuntungan atau laba dan tidak memperoleh dividen ketika perusahaan dalam kondisi buruk serta memiliki hak suara pada rapat umum pemegang saham RUPS. Nah, kalau untuk saham preference itu jenis saham preference ialah pemegang saham memperoleh hak istimewa dan pasti dalam pembayaran dividen dibandingkan jenis saham biasa. Jika suatu saat perusahaan dilikuidasi, para pemegang saham jenis ini akan mendapatkan hak atas sisa aset perusahaan sebelum pemegang saham biasa dan haknya lebih tinggi dari pemegang saham biasa. Maksudnya, besarnya dividen yang diterima biasanya sudah ditetapkan lebih dahulu. Seperti itu. Langkah investasi di pasar modal. Yang pertama yaitu pahami tujuan investasi. Tujuan investasi akan menentukan lamanya waktu kita berinvestasi. Semakin lama kita berinvestasi, maka hasilnya akan semakin maksimal. Sebaliknya, bila waktu investasinya hanya sebentar, sebaiknya pilihlah produk investasi dengan risiko yang kecil. Yang kedua, kenali profil risiko. Di pasar modal ada banyak produk investasi. Salah satunya yang giat dipromosikan adalah produk investasi saham. Saham yang terdapat pada bursa pun ada banyak. Terdapat lebih dari 500 emiten yang listing di bursa. Masing-masing punya karakternya sendiri. Kita harus bisa mengenali profil produk pasar modal yang tepat untuk kita. Lalu yang ketiga, pelajari alternatif investasi. Selain saham, ada banyak produk pasar modal lain seperti reksadana, ETF, obligasi, dan sukuk. Pilihlah saham blue chip yang fluktuasi harganya tidak membuat kita jantungan. Lalu yang keempat, pahami tingkat risiko produk investasi. Produk investasi memiliki tingkat risiko yang sebanding dengan returnnya. Jangan keblinger saham gorengan yang kenaikan harganya bisa sangat fantastis, tetapi harganya kemudian jatuh dalam hitungan menit. Lalu yang kelima, tentukan batas investasi. Dalam berinvestasi kita tidak boleh serakah, tetaplah berinvestasi sesuai kemampuan. Istilahnya money management. Tidak perlu juga sampai berhutang demi berinvestasi. Pakailah uang yang memang dialokasikan untuk investasi.
Yang keenam, tentukan strategi investasi. Investasi itu tak ubahnya sebuah usaha, perlu sebuah strategi agar dapat memenangkan investasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Lalu yang ketujuh, manfaatkan jasa profesional bila dibutuhkan. Jika kita yang masih awam dengan pasar modal ingin mengalokasikan dana yang cukup besar di pasar modal, maka perlu mempertimbangkan untuk menggunakan jasa profesional sebelum memutuskan memasuki pasar modal. Lalu yang kedelapan yaitu pertahankan tujuan investasi. Teguh hati dan jangan tamak, prinsip ini penting di dunia pasar modal. Pertahankan tujuan investasi sesuai target awal agar hasil investasi juga maksimal. Lalu selanjutnya yaitu mekanisme investasi di pasar modal. Secara tahap awal, perusahaan harus melakukan penawaran umum. Penawaran umum atau go public merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal dengan cara menjual saham atau obligasi. Penawaran umum dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada publik sehingga masyarakat dari berbagai lapisan membeli dan turut memegang saham atas perusahaan yang menerbitkan saham. Berikut ini merupakan tahapan yang harus dilakukan perusahaan dalam proses penawaran umum atau go public. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan. Perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk membentuk kesepakatan di antara para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Setelah sepakat, emiten menentukan penjamin emisi serta lembaga dan penunjang pasar. Yang kedua, yaitu tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Calon emiten melakukan pendaftaran dengan dilengkapi dokumen-dokumen pendukung kepada Bapepam. Kemudian Bapepam memutuskan calon emiten memenuhi persyaratan atau tidak. Lalu yang ketiga, tahap penawaran saham. Pada tahapan inilah emiten menawarkan sahamnya kepada masyarakat investor melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Dalam tahapan ini, keinginan investor untuk memiliki saham terkadang tidak terpenuhi. Misalnya, yang dilepas ke pasar perdana sebanyak 150 juta lembar saham, sementara investor berminat untuk sejumlah 250 juta lembar saham. Investor yang belum mendapatkan saham dapat membelinya di pasar sekunder setelah saham dicatat di bursa efek. Lalu yang keempat yaitu tahap pencatatan saham di bursa efek. Setelah saham ditawarkan di pasar perdana, selanjutnya saham dicatatkan di bursa efek Indonesia. Pencatatan saham dapat dilakukan di bursa efek tersebut. Lalu selanjutnya yaitu syarat pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, pernyataan pendaftaran emisi telah dinyatakan efektif oleh BPPAM. Lalu yang kedua, laporan keuangan harus sudah diaudit oleh akuntan publik, diregistrasi di BPPAM dan mendapat pernyataan unqualified opinion untuk tahun fiskal kemarin. Yang ketiga, jumlah minimum adalah 1 juta lembar saham. Yang keempat, jumlah minimum pemegang saham awal adalah 200 investor dengan masing-masing memiliki minimum 500 lembar. Yang kelima, mempunyai aktiva minimum sebanyak 20 miliar rupiah, ekuitas pemegang saham atau stockholder equity minimum sebesar 7,5 miliar rupiah, dan modal yang sudah disetor atau paid up capital minimum sebesar 2 miliar rupiah. Lalu yang keenam, minimum kapitalisasi setelah penawaran ke publik sebesar 4 miliar rupiah. Yang ketujuh, khusus calon emiten pabrik, tidak dalam masalah pencemaran lingkungan, hal tersebut dibuktikan dengan sertifikat AMDAL, dan calon emiten industri kehutanan harus memiliki sertifikat eco-labeling atau ramah lingkungan. Lalu yang kedelapan, calon emiten tidak sedang dalam sengketa hukum yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan. Yang kesembilan, khusus calon emiten bidang pertambangan harus memiliki izin pengelolaan yang masing-masing berlaku minimal 15 tahun.
memiliki minimal 1 kontrak karya atau kuasa penambangan atau surat izin penambangan daerah, minimal salah satu anggota direksinya memiliki kemampuan teknis dan pengalaman di bidang pertambangan. Calon emiten sudah memiliki cadangan terbukti atau proven deposit atau yang setara. Lalu yang terakhir yaitu khusus calon emiten yang bidang usahanya memerlukan izin pengelolaan seperti jalan tol atau penguasa hutan dan harus memiliki izin tersebut minimal 15 tahun. Mungkin cukup sekian penjelasan kami mengenai resum yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2023. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your smile, along with the sweetness and togetherness. Thank you, I will say goodbye.